Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ananda, kita akan lanjutkan pembahasan tentang OSK 2018 ya. Karena masih ada beberapa soal yang belum selesai kita bahas, yang belum kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, soal nomor 18 ya. Di sana sudah muncul ya soal nomor 18. Udah kelihatan? Udah, Pak. Oke, kita langsung bahas aja. Diberikan 9 Baik, titik Pak. pada bidang yang membentuk segitiga sama sisi. Seperti pada gambar. Jadi ini segitiganya adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi, yang mana pada tiap sisi dua titik yang bukan titik sudut segitiga membagi sisi menjadi 3 bagian sama panjang. Jadi maksudnya dua titik ini, misalnya ini dan ini membagi sisi sebelah sini menjadi 3 bagian yang sama panjang. Jadi misalnya ini panjangnya X, ini juga X, ini X juga. Itu maksudnya. Jadi ke-9 titik ini akan diwarnai masing-masing dengan warna merah atau warna biru. Jadi bisa diwarnai, misalnya ini diwarnai dengan warna merah, kemudian yang ini misalnya diwarnai dengan warna biru. Nah, jadi tiap ini bakalan diwarnai nanti. Pertanyaannya, dari ke-9 titik ini, peluang bahwa dari ke-9 titik tersebut terdapat 3 titik yang warnanya sama, lalu bisa membentuk segitiga siku-siku adalah titik-titik. Jadi dia minta gimana caranya kita mewarnai ini, warnanya sama, kemudian ada dari warna sama tersebut bisa dibentuk segitiga siku-siku. Berapa peluangnya? Oke. Misalnya di gambar sini, ini ada nggak peluang kita membuat dia jadi segitiga siku-siku dari gambar yang Bapak tulis ini? Ada nggak kira-kira? Ada ya? Yang mana? Yang ini. Coba perhatikan. Nah, ini. Oh iya. Nah, ini kan segitiganya segitiga Siku. siku-siku. Selain itu ada lagi, ada ini. Ini juga segitiga siku-siku kalau kalian perhatikan. Ini dan ini. Siku-sikunya di sini. Nah, ini kan siku-siku ya. Ya. Siku-siku di sini, siku-siku di sini. Nah, itu masuk dari soal ini. Jadi dari 9 titik ini akan kita warnai warnanya merah atau biru. Jadi berapa peluang bahwa ke-9 titik tersebut terdapat 3 titik yang warna yang sama dan membentuk segitiga siku-siku. Oke. Untuk membahas soal ini pertama kita fokusnya sama 6 buah ini. 6 buah titik di sini. 6 buah titik di sini. Kalau kita hubungkan kan kayak gini jadinya ya. Ini dan gini. Ini jadinya bangun apa? Segi 6 kan? Ya. Segi 6 beraturan itu ini besar sudut di sini berapa? Pasti 60 derajat. Karena 60 kali 6 adalah 360. 360 itu kan besar satu buah keliling sudut, satu keliling lingkaran. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa menggambarkan lingkaran. Dari 6 buah titik yang di dalam ini. Jadi nanti kalau kalian gambarkan lingkaran, akan diperoleh gambar seperti berikut. Sebentar. Bapak mau gambarkan lingkaran. Bukan gambarkan sih. Lebih kurang nanti dapat gambar seperti ini. Dan nampak gambarnya, lingkarannya. Belum ada ya? Belum. Karena belum Bapak gambar. Ya. Nah ini dia. Perhatikan ini. Nah. Jadi kita fokusnya ke 6 titik ini aja. Ke 6 titik yang di dalam ini. Oke. Jadi kita akan membagi ini menjadi beberapa kasus. Kalau dilihat
ini A dengan C bisa dihubungkan oleh sebuah garis, ya kan? A dan D, sorry. A dan D kita hubungkan sama sebuah garis. Ini jadi diameter lingkaran nggak jadinya? AD. Iya. Lalu B dengan E. Dan C dan F. Nah, sekarang kita akan bagi ini menjadi beberapa kasus. Kasus yang pertama. Jadi kita bagi dalam beberapa kasus. Kasus pertama adalah jika A dan D warnanya sama. Kalau A dan D warnanya sama, katakanlah warnanya sama-sama warna merah nih. A-nya warna merah, D-nya warna Hitam, merah. warna hitam itu warna hitam. Gimana? Itu warna hitam tuh, Pak. Mana warna hitam? Itu yang A dengan B warna hitam tuh. Ini warna merah. Iya, ya. Oke. Itu cuma garisnya ya yang warna hitam. Nah, jadi A dan D-nya warnanya merah. Sekarang perhatikan, 4 titik lainnya, 4 titik lain, 4 titik lainnya itu apa aja? Ada titik B, C, E, dan F. Jika ada yang berwarna merah, jika ada satu saja yang berwarna merah, maka titik A, titik D, dan titik tersebut, titik yang berwarna merah itu ya, pasti membentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Maksud Bapak gimana? Nah, jadi perhatikan. A dan D ini sepakat nggak ini diameter lingkaran? Iya. Nah, sekarang kita kasih di tengah ini namanya titik O. Berarti besar sudut AOD apa? 180 derajat kan? Ya. Nah, sekarang Bapak tanya besar sudut AFD berapa? Ada yang tahu nggak? 90 derajat. Iya. Jadi besar sudut AFD, besar sudut AED, besar sudut ACD, dan besar sudut ABD itu pasti 90 derajat. Selain dari gambar ini kelihatan dia siku-siku juga karena kalian harus ingat ya, sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling. Kan udah kita bahas itu kemarin. Sudut AED ini kan sudut keliling lingkaran. Nah, artinya apa? A dan D-nya kan warna merah nih. Sekarang satu aja di antara 4 titik ini, kalau ada yang berwarna merah, katakanlah titik E, maka AED pasti jadi segitiga siku. Itu kalau di E. Kalau di F gimana? Kalau di F ya sama aja. Kalau F-nya yang merah berarti ya AFD-nya segitiga siku-siku. Kalau di B, ABD-nya jadi segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. Kalau ACD, ya segitiga siku-siku lagi. Itu kalau ada satu saja yang berwarna merah. Tapi gimana kalau seandainya 4-4 yang lainnya itu berwarna biru? Jadi yang pertama ini tadi. Yang kedua, jika B, C, E, dan F tidak ada yang berwarna merah. Artinya jika B, C, E, dan F itu berwarna biru. Kalau keempat-empatnya berwarna biru, sekarang kita lihat. B biru, C biru, E biru, F-nya biru. Maka sudah pasti kita akan punya sebuah segitiga siku-siku. Salah satunya bisa segitiga, misalnya CFE. Itu kan siku-siku. Siku-sikunya di E.
Kemudian apa lagi? CBF. Siku-siku di B. Terus apa lagi? Segitiga BEC. Siku-siku di C. Kemudian segitiga BEF. Siku-siku di F. Nah, besarnya 90 derajat artinya pasti bisa diperoleh segitiga siku-siku. Oke, sampai di bagian sini paham atau tidak? Paham. Artinya, untuk kasus pertama, jika A dan D warnanya sama, artinya pasti bisa kita bikin jadi segitiga siku-siku. Ingat ya, kenapa kita ambil A dan D? Karena A dan D ini dua buah titik yang saling berhadapan. Nah, sekarang bagaimana jika A dan D itu warnanya beda? Jadi kan kasus pertama kayak gini nih. Sekarang kasus kedua, jika tidak ada titik yang berhadapan yang berwarna sama. Jadi maksud Bapak gini, jika ABC dengan DEF berbeda warna. Berbeda warna. Sekarang coba kita warnai dulu ABC-nya, misalnya ABC-nya ini warnanya warna merah. ABC-nya warna merah, sementara DEF-nya kita kasih warna biru. Ini kan kasus yang kedua ya. Kalau tadi di kasus satu ada yang sepasang titik yang berhadapan yang warnanya sama. Sekarang tidak ada titik yang berhadapan yang warnanya sama. Kan kasusnya cuma dua itu. Nah, kalau dari sini kalian lihat, coba lihat ya. AC ini tegak lurus kan? AC ini tegak lurus dengan QR. FD juga tegak lurus dengan QR. Maka mana? Karena AC dan DF itu tegak lurus dengan QR, maka kita cukup perhatikan titik Q. Maka titik Q diwarnai apapun pasti bisa menghasilkan segitiga siku-siku. Itu baru titik Q, titik R juga. Jadi maksud Bapak begini, kita punya ABC, beda warnanya dengan DEF. Sekarang kita lihat titik Q. Kalau titik Q Bapak warnai warna merah, kalau titik Q Bapak warnai dengan warna merah, maka ACQ jadi segitiga siku-siku. Nah, gimana kalau misalnya Bapak warnai warna biru? Ya nggak ada masalah. Kalau Bapak warnai warna biru, titik Q-nya berarti segitiga FDQ jadi segitiga siku. Nah, bisa dipahami kasus kedua ini? Bisa. Artinya apa? Mau dia di kasus 1 ataupun di kasus 2 pasti ada segitiga siku. Nah, pertanyaannya kan ini. Berapa peluang bahwa dari ke-9 titik tersebut terdapat 3 buah titik yang warnanya sama dan membentuk segitiga siku-siku? Berapa peluangnya? Ya karena kita sudah tahu mau dari kasus manapun pasti ada yang siku-siku, maka peluangnya sama dengan berapa? Kira-kira. Maka peluangnya sama dengan 1. Kenapa? Karena selalu ada yang siku-siku. Jadi peluang tertinggi itu nilainya 1. Oke, coba dibaca dan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kenapa 1, Pak? Karena gini, kan kasusnya cuma 2 ya. Pertama, titik yang berhadapan ini warnanya sama. Kalau titik yang berhadapan warnanya sama, kan kita udah pastikan tadi. Pasti ada segitiga yang warnanya sama. Dan itu siku-siku. Kemudian kalau seandainya titik yang berhadapan di 6 ini tidak ada yang sama warnanya, kan kita juga udah buktikan kalau pasti ada, pasti bisa menghasilkan segitiga siku-siku.
Jadi mau pakai cara gimana pun pasti ada segitiga siku-siku. Jadi mau kayak manapun kita cara mewarnai ini pasti ada segitiga siku-sikunya. Kalau pasti ada ya peluangnya satu. Iya. Kayak ngerti ya? Jadi mau gimana pun kalian bikin caranya pasti ada. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ini silakan nanti dicatat sekarang aja lah. Nanti belum tentu kalian kerjakan. Hmm. Berapa orang yang sakit? Nanti dikerjakan kok, Pak. Berenam. Pak, kami sakit loh. Sakit loh, Mama. Ini yang sakit Bapak tandai ya, sempat nampak nonton pacu nanti. Apa, Pak? Pacu jalur nanti ada. Nanti ada pacu jalur nggak? Nggak tahu. Yang Nggak tahu pasti ya. jika cepat pulang saya tidur, Pak. Gimana? Yang pasti jika cepat pulang saya nanti tidur. Oke, Bapak akan pastikan Zaldi nggak tidur siang ini. Ya, silakan dicatat dulu. Bapak, baik, Pak. Sekarang ya, Baik, Pak. Habis waktu lama, Pak. nggak masalah. Nanti lama ya, Kak. Nggak masalah. Indah, Pak. Pak, pusing. Kami Oke, dua, oke. Pak. Pak, ini kenapa tak nyatet, Pak? Oke, Pak, Bapak Uka kasih, sakit. ya, Bapak Bapak kasih, mata kaki, Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Lanjut lah, Pak. Cepat, catat. Pak Awan. Video tanya-tanya, tahu, no, Pak. Banyak alasan. No, mana kamera? Mencatat awaknya, Pak. Mencatat awaknya. Bohong, Pak, bohong. Oh. Kita usahakan selesai ya hari ini. Sampai nomor 20. Beda, Pak. Nggak ada nego-nego ya. Ya lalu. Kalian HP kalian tuh berdekatan makanya kayak gitu. Kalau HP-nya berdekatan, kalau dihidupkan suaranya bisa itu. Pak Epi memang. Pak. Ah, apa? Apa? Tidaknya. Epi tapi mingan lah. Astagfirullah. Kalian bimbingan ya. Merinda sakit, Pak. Tumbang, Pak. Kami tepar kalau, Pak. Ayo tepar ya. Dia sudah beroleh, Ma, Pak. Ini Suci Mardiasari atau Rido nih. Ridho, Ma, Pak. Nah.
Bapak. Ya, kenapa? Awak seminggu belajar lagi, Pak. Ya, sebelum ujian. Bapak sudah ujian bimbingan ya? Iyalah, Enggak di U. Apa indah? ya pasti bimbingan lah. Iya. Ya pasti bimbingan lah. Iya. Ya, Mana soal yang 2019? Itu loh bedanya. bahkan kalau ujian sampai jam 12 bimbingan habis itu. Ya lah Pak, kita bimbingan lah Pak. Oke. Ingat targetnya, mau target setinggi mungkin kan? Udah selesai dicatat? Udah Pak. Udah Pak, nanti habis waktunya lagi. Kasih ya kita nanti. Oke, kita lanjutkan. Kalian sudah Sudah catat yang materi modulo itu? Udah, Pak. Udah dipahami? Udah. Kalaupun belum, Bapak tidak peduli. Ngapain Bapak bertanya, Pak? dulu. Karena materi di sana lumayan jelas, tinggal diulang-ulang aja. Jelas, Bapak tak peduli kan ini. Emang? Ayo Pak. Oke, Baik, kita kasih Pak Mak. Emang. Pasti Kita dulu. Oke, ayo. Kita bahas soal berikutnya, soal nomor 19. Udah muncul ya soalnya ya? Sudah. Bilangan prima terbesar yang dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13 untuk suatu bilangan prima A dan B adalah titik-titik. Jadi A-nya prima, B-nya prima, kemudian A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13 harus prima juga. Tapi yang dia tanya berapa bilangan prima terbesar? Oh, 7. Nah, emang 7 dapat dinyatakan dalam bentuk ini? Berapa tambah berapa? 7 itu. Salah Pak, salah. Oke. Udah ngerti ya maksud soalnya ya? Sudah. Nah, sekarang tinggal mencari jawabannya aja lagi. Nah, yang perlu kalian ingat adalah sebagai catatan yang pertama. Kalau P bilangan prima, maka untuk P lebih besar dari 3, untuk bilangan prima yang nilainya lebih dari 3, dapat dinyatakan dalam bentuk P sama dengan 6N ditambah 1 atau P sama dengan 6N dikurang 1.
Jadi bilangan berapapun kalau dia bilangan prima yang lebih dari 3 dapat dinyatakan dalam bentuk ini. 6 dikali sesuatu ditambah 1. Ingat N-nya bilangan 6 kali 5 tambah ya contohnya 5. Ya, 5 Pak. dapat 5 itu sama dengan berapa? 6 kali 1 kurang 1. Ya. Aduh, matikan dulu. Ini 6 kali 1 tambah 1. Berapa lagi? Katakanlah 29. 29 kan prima. 6 kali 5 dikurang 1. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Semua bilangan prima yang nilainya lebih dari 3. Oke, sampai di sini paham ya? Pak, cuman boleh 6. Gimana? Cuman boleh yang kanan. Teorinya memang 6. Oke, Pak. Oke, jadi bentuknya kalau nggak 6N tambah 1 pasti 6N dikurang 1. Sekarang kita bahas ini dulu. Kita bagi soal ini menjadi beberapa buah kasus. Kita kan mau cari nilai P nih. P sedemikian sehingga P sama dengan A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 13. Di mana A, B, dan P adalah bilangan prima. Kita bahas per kasus. Kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah jika nilai A dan nilai B lebih dari 3. Oke, jika nilai A dan nilai B lebih dari 3. Sekarang Bapak mau tanya, bilangan prima itu bilangan yang mana? Yang kayak apa? Bilangan yang hanya habis dibagi oleh angka tersebut atau angka 1. Ya, cuma punya 2 faktor positif kan? Kalau nggak 1 ya bilangan tersebut. Ya. Ya. Nah, sekarang begini. A-nya kan mau kita pangkatkan dengan 4. B-nya juga mau dipangkatkan dengan 4. Sekarang Bapak tanya ini dulu. 6N ditambah 1 kalau kita bagi dengan 3, sisanya berapa? Berapa sisanya? Kemarin kan semalam kan udah Bapak kasih materinya. 1. Ya, berarti sisanya 1 kan? Ya. Oh, Ini kalau 6N tambah 1. Sekarang kalau 6N tambah 1 Bapak pangkatkan dengan 4. Pasti sisanya kongruen dengan 1 pangkat 4 modulo 3. 1 pangkat 4 berapa? 1. 4. 1 dong. Iya, 1. Sorry, Pak. Maka jadi gini, kita punya kalau 6N ditambah 1 dipangkatkan 4 pasti sisanya 1 jika dibagi 3. Oke, sekarang Bapak tanya satu lagi. Bilangan kalau dia 6N dikurang 1. 6N dikurang 1 kalau dibagi 3 sisanya berapa? 1. 2. Min 1. Min 1 boleh, 2 boleh ya. Jadi katakanlah 2 atau min 1 nggak ada masalah. Berarti kalau kita pangkatkan 4 kongruen dengan berapa? 16 ya? Ya. Nah, 16 kalau dibagi 3 berapa sisanya? 1. 1 juga kan? Jadi kita Ya. punya 6N dikurang 1 kalau dipangkatkan 4 itu sisanya pasti 1 1. jika dibagi 3. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Nah, Bapak mau ulang lagi. A dan B lebih dari 3. A dan B bilangan prima. Pasti A dan B berbentuk (6N ditambah 1) atau 6N dikurang 1. Karena A dan B-nya bilangan prima yang lebih dari 3. Dan bilangan prima yang lebih dari 3 kan pasti bentuknya kayak gini tadi. Sehingga kesimpulannya apa? Maka kita punya kesimpulan A pangkat 4 itu kalau dibagi 3 itu bersisa 1. Benar atau tidak? Benar. B pangkat 4 kalau dibagi 3 sisanya juga 1. 1. Nah, sekarang kalau 13 dibagi 3 sisanya berapa? 1. 1 juga. Sekarang kita coba jumlahkan. Kalau kita jumlahkan berarti A pangkat 4
tambah Ditambah B B pangkat pangkat 4. 4 ditambah 13 akan kongruen dengan 3 modulo. 3. Modulo 3. Kalau 3 dibagi 3 berapa sisanya? 1. 0, 0. 0 kan? Ya. Nah, kalau sisanya 0 artinya apa? Artinya kita punya bahwa maka kesimpulannya adalah A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13 pasti kelipatan 3. 3. Benar nggak? Benar. Karena dia dibagi 3 sisanya 0. Contoh, 6 kalau dibagi 3 kan sisanya 0. Ya. Berarti 6 itu pasti kelipatan 3. Nah, kalau A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13 kelipatan 3, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 13 bukan bilangan Prima. Iya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, berarti kasus 1 sudah kita buktikan bahwa di kasus 1 tidak ada solusi. Artinya tidak mungkin A dan B dua-duanya lebih dari 3. Sekarang kita Ya. masuk ke kasus 2. Kasus 2 kayak mana? Kasus 2 adalah jika, jadi kan ini bentuknya simetri ya. Maksud Bapak simetri adalah mau kalian tukar B dengan A dan A dengan B ini kan bentuknya masih sama kan? Nah, jadi kalau kasusnya simetri kita bisa ini pakai kayak gini. Nah, jika A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya lebih dari 3. Kalau A sama dengan 2, berarti A-nya A pangkat 4 jadi berapa? 16 kan? Ya. 16 mod 3. 16 dibagi 3 berapa sisanya? 1. Maka A pangkat 4 adalah 1 modulo 3. Nah, sementara B, karena B lebih dari 3, berarti B-nya itu kalau nggak 6N plus 1, pasti 6N kurang 1. Ya, yang mana ketika B dipangkatkan 4, sisanya dibagi 3, kan udah tahu kita kan? Pasti 1. 1 modulo 3. Kemudian 13 juga sama dengan 1 modulo 3. Artinya apa? Ini mirip dengan kasus yang pertama tadi. Kalau kita jumlahkan, A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13 itu kongruen dengan 0 modulo 3. Ya nggak? Iya. Artinya ini kelipatan 3. Oh, iya. Kalau dia kelipatan 3 berarti bukan bilangan prima. Kenapa kelipatan 3, Pak? Karena ini dibagi 3 sisanya 0. Itu 16 bagi 3? Sisanya berapa 16 dibagi 3? 1. Nah, ini makanya A pangkat 4 itu 1 modulo 3 kan? Oh, yang di atasnya. Oh, nggak diambil. Oh, Iya. Paham ya? Ada ketiga lagi, Pak. Ya, kasus ketiga lagi ya. Iya. Kasus Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Bisa ya, bisa dilanjutkan ya. Bisa, Pak. Kita ke kasus ketiga. Nah, kasus ketiga adalah jika A sama dengan 3. Gimana caranya? Kasus 3. Itu jika A sama dengan 3 dan B-nya lebih dari 3. Ini kan belum kita cari ya. Ingat kasus yang udah kita cari, kalau A dan B dua-duanya lebih dari 3, atau A-nya 2, B-nya lebih dari 3. Sekarang kita kasus berikutnya, kalau A-nya 3, B-nya lebih dari 3. Kalau A-nya 3, B-nya lebih dari 3. A pangkat 3 jadi berapa? A pangkat 4 jadi berapa?
81. 81 ya. Ya. 81 itu kalau kita bagi 3 berapa sisanya? Habis. Habis ya. Oh iya. Sorry. Bukan kasus ini dulu. Bapak mau kasus yang ini dulu lah. Karena ini untuk kasus 4 aja. Kalau dia di kasus 4, dia solusinya di sini kalau nggak salah. Kasus 3-nya ini aja. Jika A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Ini kan belum kita cari ya. Yang udah kita cari kan kalau A-nya 2, B-nya lebih dari 3. Sekarang gimana kalau B-nya sama dengan 3? Oke. A pangkat 4 sama dengan berapa? 16. Ya. Berarti A pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 3. 3. Oke. Kalau B pangkat 4 berapa? 1. Berapa? 81 ya? Ya. 81. Nah, sekarang kita nggak ke modulo 3 perginya, tetapi coba lihat ini. Ini kan harus bilangan prima ya. A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13 harus bilangan prima. Sekarang kita coba ganti. A pangkat 4-nya ganti dengan 16. B pangkat 4-nya ganti dengan 81. Kemudian ditambah 13. Hasilnya berapa? Kalau kita jumlahkan ini dapat nanti 110 ya. Apakah 110 itu bilangan prima? Tidak. Nah, bukan bilangan prima kan? Artinya apa? Jadi nggak usah dibawa ke modulo 3. Kalau kita bawa ke modulo 3 nanti pening. Kita kan mau buktikan kalau ini prima. Jadi boleh ke modulo 3, boleh ke bilangan yang lainnya. Ini jelas bukan prima karena ini kelipatan 10. Artinya bisa dibagi 10. Kasus 3 udah, sekarang kasus keempat, kasus terakhir. Kasus keempat, kasus terakhir belum ya? Belum, Ding. Kasus keempat ini, kalau A-nya 3, B-nya 3. Ini belum kita cari. Kalau A-nya 3, B-nya 3, berarti A pangkat 4 berapa? 81 kan? Ya. B pangkat 4 juga 81, sehingga A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13 itu sama dengan 81 tambah 81 ditambah 13. Sama dengan 175. Ini juga bukan bilangan prima. Oke. Baru kasus terakhir. Nah, ini kasus terakhir harusnya solusinya di sini. Kasus kelima yang belum kita cari adalah kasus di mana A-nya 3. B-nya lebih dari 3. Oke, sekarang perhatikan begini. Kalau A-nya 3, berarti A pangkat 4-nya berapa? 81 kan? 81. Oke. Sekarang B-nya akan kita pangkatkan dengan 4. B itu kan bilangan prima kan? B-nya prima. Berarti angka satuan, aduh. 5. Matikan dulu. Angka satuan dari B yang mungkin berapa aja kalau dia prima? Ada 1, 3, 7. 5, 7, dan 9. Ya, sekarang Bapak tanya, ini kan B pangkat 4 nih. Ini kan angka satuan dari B. Kalau misalnya B-nya dipangkatkan 4, maka angka satuannya jadi berapa? 1 pangkat 4 jadi berapa itu? 1 kan? Bisa ngerti nggak? Bisa. Nah, misalnya 21 kalau kita pangkatkan 4, angka terakhirnya pasti angka 1. Kemudian 3 pangkat 4 itu 81, jadi angka satuannya pasti sama dengan 1. Tuh.
Kemudian Bapak mau bahas ini dulu, 7 pangkat 4. 7 pangkat 4, kalau kita 7 kalau dipangkatkan 4, angka satuannya juga pasti 1. Karena 7 pangkat 4 adalah 49 kali 49. Kita cuma butuh angka satuannya, 9 kali 9 adalah 81, jadi angka satuannya pasti 1. Kemudian 9 pangkat 4, 9 kali 9, 81. 81 kali 81, angka satuannya juga pasti 1. Nah, artinya apa? Artinya A pangkat 4 ditambah B pangkat 4, kemudian kita tambahkan dengan 13. Kita lihat angka satuannya aja. A pangkat 4 angka satuannya angka berapa? 1. B pangkat 4 angka satuannya angka 1. 13 angka satuannya angka 3. Kalau kita jumlahkan angka satuannya angka berapa? Angka 5 kan? Artinya ini pasti bilangan yang dihasilkan pasti kelipatan 5. Oke, coba dipahami. Ngerti nggak? Ngerti atau tidak? Ini yang kita bahas 1379 ya, 5 belum kita bahas. Jadi Bapak ulang lagi, kalau A-nya 3, B-nya lebih dari 3. Kalau A-nya 3, maka A pangkat 4 sama dengan 81. Kalau B lebih dari 3, B kan bilangan prima. Bilangan prima yang lebih dari 3 pasti bilangan ganjil. Bilangan ganjil angka satuannya pasti 1, 3, 5, 7, atau 9. Jadi angka satuan dari B bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Sementara yang mau kita jumlahkan adalah A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13. Angka satuan B kita udah tahu, berarti kalau angka satuan dari B pangkat 4 ya tinggal kita pangkatkan 4. Bilangan yang berakhir dengan angka 1, kalau kita pangkatkan 4, angka akhirnya, angka satuannya pasti angka 1. Bilangan yang angka satuannya angka 3, ketika kita pangkat 4, itu angka satuannya pasti 1 juga. Misalnya 23 dipangkatkan 4, ini angka terakhirnya nanti pasti 1. 7 pangkat 4 juga, 9 pangkat 4 juga 1. Artinya apa? Ketika kita jumlahkan A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13, angka satuannya itu pasti sama dengan 1 tambah 1 tambah 3, sama dengan 5. Kita tahu bilangan kalau angka terakhirnya atau angka satuannya adalah angka 5, pasti bilangan tersebut kelipatan 5. Artinya A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 13 pasti bukan bilangan prima. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa. Bisa ya? Ya. Pak Hira. Ribut kali ya? Apa? Ribut kali ya? Iya. Tolong disuruh diam ya. Nanti dia marah. Bapak nyuruh diam loh. Dengar suara kalian. Ada suara Regi. Tolong diam dulu ya. Tunggu bentar, Pak. Udah, Pak. Nggak catat, Pak. Di sini kita belum dapat jawabannya ya. Artinya masih belum ada yang prima kan? Belum lagi, Pak. Hmm. Oke, sebentar Pak mau ini dulu. Baik, Kak. Oke. Gitu.
Ya, sekarang berarti pilihannya apa lagi? Angka satuan B tinggal pilihannya adalah 5. 5. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, bilangan prima yang angka satuannya angka 5 berapa? 25. Hah? Belum. Bilangan prima yang angka satuannya angka 5. Nah, iya loh. Gimana? Apa, Pak? Bilangan prima yang angka satuannya angka 5. 5. 5 kan? Iya. Nah, berarti tinggal kemungkinan nilai B sama dengan 5. 5. Nah, sekarang kita bikin berarti gimana kalau B-nya 5? Karena gini, kalau angka satuannya 1 pasti tidak mungkin, 3 nggak mungkin, 7 nggak mungkin, 9 nggak mungkin. Jadi angka satuan B yang mungkin adalah 5. Bilangan prima yang angka satuannya cuma 5. Berarti kita ambil A-nya 3, B-nya 5. Sekarang coba cek A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ditambah 13. A pangkat 4, A-nya 3, berarti 3 pangkat 4 adalah 81. 5 pangkat 4 adalah 625, kemudian kita tambah dengan 13. Hasilnya adalah berapa? 706, 719. Prima. Nah, 719 adalah bilangan prima, maka nah, kita lihat lagi soal yang ditanya di soal apa? Bilangan prima terbesar yang dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Ya. Karena cuma ada satu bilangan, berarti jawabannya bilangan tersebut adalah 719. Oke, itu dia jawabannya. Alhamdulillah. Oke, silakan dicatat dulu. Pak kirim WA. Oh, kirim WA ya? Oke. Iya. Terima kasih, Bapak. Oke. Yang tadi juga. Terima kasih Bapak baik. Memang. Jangan lupa. Ada di Memuji. Sebentar. WA-nya baru dibuka. Ah, Dicatat ya. Ini dia. Udah masuk kan? Udah, Pak. Oke, silakan dicatat dalam waktu 10 menit. Baik, Bapak. Kalian tes evaluasi kapan? Minggu biasanya, Pak. Pak Minggu. Oke. Ayo,
Matin lah miklen badu woru, kondak berpisah lah. Ya, Enggak, Pak. Sedang memahami lagi, Pak. oke. Pengen nulis tapi malas. Oke, nyatatnya boleh nanti, tapi dibaca-baca dulu, dipahami ya. Iya Pak Mary Pak. Siapa? Siapa yang bilang malas tadi? Apa Pak? Yang bilang malas tadi siapa? Merinda. Merinda Pak. Merinda. Merinda, Pak. Oke. Udah ditandai namanya ya. Bapak lanjut. Jam kerja Bapak sisa 5 menit lagi, Pak. Iya Allah. Sampai jam 1 Pak. Lumayan aja kalau Merinda sakit. Kalau buta saya aku tidak ngecek deh. Gimana udah? Udah Pak. Ada chat. Mic kalian kondisikan. Iya Pak, maaf ya. Salasti Pak. Oke. Kita bahas selanjutnya nomor terakhir. Nomor 20. Wah, nomor 20 rupanya sulit juga. Jam kerja Bapak sisa 3 menit lagi, Pak. Kenapa gitu? Kok awat yang menentukan jam Bapak? Masih ada beberapa jam. Santai. Iya, awan. So, biar Pada segitiga ABC, panjang sisi BC adalah satu satuan.
Ada tepat satu titik D pada sisi BC yang memenuhi panjang DA dikuadratkan sama dengan panjang DB dikali panjang DC. Jika K menyatakan keliling ABC, maka jumlah semua K yang mungkin adalah titik-titik. Oke. Ada tepat satu titik D, artinya oke. Ini akan sedikit sulit. Sebelum dilanjutkan, Bapak mau bahas ini dulu. Di bidang kartesius tahu? Tidak. Serius nggak tahu? Bidang kartesius ini loh yang ada X sama Y-nya itu. Oh iya, Pak. Nah, jadi kalau kita punya dua buah titik, katakanlah titik A dengan koordinat X1, Y1, kemudian kita punya titik B dengan koordinat X2, Y2, maka jarak antara titik A dan titik B, jarak antar keduanya, katakanlah jaraknya itu sama dengan D. Sehingga kita punya jarak titik A dengan titik B itu panjangnya sama dengan akar dari X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Ini seharusnya sudah dipelajari di MTS. Kalau kami di SMP belajar, nggak tahu kalian di MTS gimana. Sepertinya tidak. Iya. Iya, Pak. Sangat menyedihkan ya. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas soal ini. Pada segitiga ABC, pertama kita bikin dulu segitiga ABC-nya. Kita tulis dulu gambar segitiga ABC-nya. Ini akan agak memakan logika ya. Salah. Ini A, ini B, ini C. Diketahui dari segitiga ABC, panjang sisi BC adalah satu satuan. Kemudian ada tepat satu titik D pada sisi BC yang memenuhi. Oke. Selanjutnya ada satu buah titik D. Cuman ada satu titik D. Oke. Katakanlah di sini kita punya titik D. Sehingga panjang DA kuadrat sama dengan DB dikali DC. Sebelum dilanjutkan, selain ini kalian harus tahu ini juga. Ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, jika kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, mempunyai akar tunggal. Akar tunggal itu kadang-kadang disebut juga akar kembar ya. Artinya cuma satu solusi. Jika ini mempunyai satu solusi, maka diskriminan masih ingat? Tahu. Apa? Iya, ada rumus, Pak. B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, ini nilainya harus sama dengan 0. Itu kalau dia punya satu akar atau akar tunggal atau akar kembar. Nah, kembali kita ke soal ini. Sekarang kita mau cari nilai K. K-nya itu keliling ABC. Jumlah semua K yang mungkin. Nah, sekarang Bapak kasih koordinat ya. Jadi anggaplah ini di sebuah bidang kartesius, yang mana koordinat titik B-nya adalah 0,0. Kemudian titik C-nya Bapak kasih 1,0. Ibaratnya gini lah, B-nya di sini, C-nya di sini misalnya. Nah, ini titik 1,0. Ini 0,0. Kemudian kita punya kayak gini. Nah, ini ilustrasi gambarnya ya. Jadi titik A kita katakanlah X, Y. Nah, kemudian titik D katakanlah R,0. Kenapa R,0? Karena dia berada di sumbu X. Nah, sekarang diketahui bahwa panjang sisi BC adalah satu satuan. Udah cocok ya? Panjang B ke C kan 1.
B ke C. Dari 0 ke 1 kan panjangnya 1. Oke, ada tepat satu titik D yang memenuhi ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita mau cari kelilingnya. Kelilingnya dinyatakan dalam K. Sebelum dilanjutkan, panjang BC udah fix sama dengan 1. Nah, panjang AB, kalau kita pakai aturan ini tadi, X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nanti kalian akan peroleh panjang AB-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sementara panjang AC sama dengan akar dari X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Kalau kalian uraikan lagi, ini bisa diperoleh nanti panjang AC sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Begini lebih kurang. Jadi kita misalkan panjang AB ini sama dengan P, panjang AC sama dengan Q, maka keliling itu pasti sama dengan 1 ditambah P ditambah Q. Nah, jadi panjang AB-nya adalah P, panjang AC adalah Q, ini panjangnya 1. Panjang BC kan 1 tadi. Oke, masih semangat ya? Halo? Masih. Oke. Sekarang, oke, dari soal diketahui apa? DA, panjang DA kuadrat sama dengan panjang DB kali DC. Oke, itu dulu yang kita urus. Panjang DA kuadrat sama dengan panjang DB kali DC. Panjang DB kali panjang DC. Ingat kita memakai rumus jarak antar dua titik. Akan diperoleh panjang DA sama dengan akar dari X dikurang R dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Kemudian kita kuadratkan. Jadi kita cari ini dulu lah, biar satu-satu selesai. Ini kalau dikuadratkan tanda akarnya hilang, dapat X dikurang R dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Sama dengan X kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2XR ditambah Y kuadrat. Itu panjang DA kuadrat. Sementara panjang DB dikali panjang DC, kita lihat lagi panjang DB dikali panjang DC. Panjang DB adalah R, panjang DC-nya 1 dikurang R. Kenapa? Karena panjang BC kan 1, panjang BD R. Panjang DC pasti BC dikurang BD. Sama dengan 1 dikurang R. Berarti panjang DB dikali panjang DC sama dengan R dikali 1 dikurang R sama dengan R dikurang R kuadrat. Nah, ingat tadi bahwa di soal disebutkan panjang DA dikuadratkan sama dengan panjang DB kali panjang DC. Ini Bapak rekam ya, jadi nanti bisa diputar-putar ulang. Kita punya panjang DA kuadrat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian dikurang 2XR. Sama dengan panjang DB dikali DC adalah R dikurang R kuadrat. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan. Diperoleh nanti 2R kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kali R ditambah X kuadrat kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Oke, kalau kalian lihat ini sebenarnya mirip dengan persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadratnya adalah variabelnya R. Jadi Bapak tegaskan sekali lagi, ini mirip persamaan kuadrat yang mana variabelnya itu R. Jadi kita punya 2R kuadrat dikurang 2 kali X tambah 1 kali R ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sama dengan 0. Sekarang Bapak tanya, nilai R-nya ada berapa buah?
nilai R-nya tepat 1 buah kan? Karena ada kata-kata ini, ada tepat 1 titik D. Karena cuma tepat 1 titik D, berarti cuma ada 1 nilai R. Nah, dan kita sudah bahas tadi, kalau dia persamaan kuadrat yang mempunyai akar tunggal, maka diskriminannya sama dengan 0. Kalau di sini variabelnya X, di sini variabelnya R. Nah, artinya diskriminan ini harus sama dengan 0. Diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Maka B kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B-nya yang mana? B-nya ini, min dari 2X ditambah 1 kita kuadratkan. Dikurang 4 dikali A. A-nya 2. C-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini posisi ABC-nya ini ya, jelas ya. Ini si A. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan ini sama dengan 0 katanya tadi. Ini kalau kita kuadratkan sama dengan 2X ditambah 1 dikuadratkan. Ingat, min 3 dikuadratkan itu sama dengan 3 kuadrat. Jadi kalau kita punya min dari 2X tambah 1 dikuadratkan, maka nilainya akan sama dengan 2X tambah 1 dikuadratkan. Kemudian ini Bapak pindahkan ke ruas kanan. Minus jadi plus. 4 kali 2 adalah 8. Jadi kita punya 8 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kedua ruas kita bagi dengan 8, sehingga diperoleh nanti 2X plus 1 dikuadratkan per 8 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, mudah-mudahan kalian masih bisa paham ya. Masih. Oke. Jadi begini. Ada fakta berikutnya ya. Fakta berikutnya ini sama dengan... Jadi gini, Kak. Persamaan kuadrat kalau dia punya akar tunggal, maka nilai X-nya itu, kalau dia akar tunggal ya, nilai X-nya itu sama dengan min B per 2A. Ini kalau akarnya tunggal atau akarnya kembar. Karena diskriminannya sama dengan 0. Jadi nilai X-nya sama dengan min B per 2A. Nah, kalau untuk di sini gimana? Ini kan diskriminannya 0. Berarti nilai X-nya atau nilai R-nya. Berarti 0 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 1. Iya, nilai R-nya cuma 1 kan. Nilai R-nya sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min dari min 2X ditambah 1 per 2 kali A. A-nya berapa? A-nya 2 kan? Nangkap ini? ABC-nya kan dari sini. A-nya 2, B-nya min dari 2X tambah 1, C-nya sekian. Ya. Berarti R-nya sama dengan min ketemu min jadi positif. Jadi nilai R-nya adalah 2X ditambah 1 per 4. Itu nilai R-nya. Karena R sama dengan 2X ditambah 1 per 4, ingat, R itu kan berada di antara 0 dengan 1. Ini 0, ini 1, ini R di sini. Karena R berada di antara 0 dengan 1, maka kita punya 0 kurang dari 2X ditambah 1 per 4 kurang dari 1. Kedua ruas kita kalikan dengan 4. 0 dikali 4 adalah 0. Jadi kita punya 0 kurang dari 2X ditambah 1 kurang dari 4. Kemudian kalau kita kurangi dengan 1, min 1 kurang dari 2X kurang dari 3. Kita bagi 2, min 1 per 2 kurang dari X kurang dari 3 per 2. Nah, kenapa harus mencari ini? Nanti ada penjelasannya. Nah, sekarang kita balik lagi ke awal. Ini kan udah banyak nih yang kita dapat. Nilai R-nya sudah dapat. Nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat juga udah dapat. Sekarang kita balik lagi ke awal.
Kita kan mau cari keliling nih ceritanya. Kelilingnya adalah 1 ditambah P ditambah Q. Nah, nilai P dan Q-nya yang perlu kita tentukan dari sekarang. Oke. Kita mulai dari nilai P. P tadi adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. P sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka P sama dengan akar dari, nah X kuadrat ditambah Y kuadrat kan udah ada nilainya tadi. Sama dengan ini. 2X ditambah 1 dikuadratkan per 8. Berarti ini kita bikin 2X ditambah 1 dikuadratkan per 8. Nah, akar dari 2X ditambah 1 dikuadratkan tetap 2X ditambah 1. Berarti P sama dengan 2X ditambah 1 per akar 8. Atau kalau kita sederhanakan lagi, ini sama dengan 2X ditambah 1 per 2 akar 2. Sementara itu nilai Q katanya adalah ini. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Maka Q sama dengan, ini kita ganti, X kuadrat tambah Y kuadratnya kita ganti dengan 2X ditambah 1 dikuadratkan, kemudian per 8, dikurang 2X ditambah 1. Sama dengan akar dari 4X kuadrat plus 4X tambah 1 per 8, dikurang 16X per 8, karena 2X adalah 16X per 8, kemudian ditambah 8 per 8. Kita satukan, jadi nanti akar dari 4X kuadrat, kemudian plus 4X dengan minus 16X jadi min 12X, plus 1 dengan plus 8 jadi plus 9, ini per 8. Sama dengan akar dari, ini kita bisa bikin jadi 2X dikurang 3 dikuadratkan per 8. Nah, sekarang akar dari 2X dikurang 3 dikuadratkan. Nah, jadi di sini. Coba lihat tadi. Tadi kan kita punya ini. 2X itu berada di antara min 1 dan 3. Jadi kita punya 2X itu lebih dari min 1, kemudian kurang dari 3. Kalau seandainya kita kurangi dengan 3 kedua ruas, maka kita dapat apa? Min 4 kurang dari 2X dikurang 3 kurang dari 0. Artinya nilainya negatif. Sementara ini kan kita mau cari panjang Q. Panjang Q kan nggak mungkin negatif. Kalau kita tidak mau panjang Q-nya negatif, maka di sini 2X dikurang 3-nya kita ubah menjadi 3 dikurang 2X. Jadi ini 3 dikurang 2X per 8 dikuadratkan. Nah, ini biar jadi positif ya. Karena 2X dikurang 3 itu negatif kemungkinan nilainya. Maka kita balik. Apakah ini masih sama? Ya masih sama. Karena kalian harus ingat ya, 3 min 3 dikuadratkan nilainya sama dengan 3 kuadrat. 2X dikurang 3 dikuadratkan nilainya pasti sama dengan min dari 2X dikurang 3 dikuadratkan. Min dari 2X kurang 3 kan 3 kurang 2X. Nah, berarti ini sama dengan 3 dikurang 2X per akar 8. Atau dengan kata lain nilai Q adalah 3 dikurang 2X per 2 akar 2. Kita udah punya nilai P, udah punya nilai Q, kita lanjut cari keliling. Keliling adalah 1 ditambah P ditambah Q. Sama dengan 1 ditambah P-nya adalah ini tadi. 2X ditambah 1 per 2 akar 2. Sementara nilai Q adalah 3 dikurang 2X per 2 akar 2. Yang penyebutnya udah sama ini kita jumlahkan. Diperoleh 1 ditambah 2X ditambah 1 ditambah 3 dikurang 2X per 2 akar 2. 2X dikurang 2X habis, sisanya adalah 4. 1 tambah 3 adalah 4. Berarti ini 1 ditambah 4 per 2 akar 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti sama dengan 1 ditambah 2 per akar 2.
Tinggal dirasionalkan penyebutnya, nanti dapat hasil akhirnya 1 ditambah akar 2. Oke, lebih kurang begitulah soal nomor 20 yang cukup mudah. Itu hasil ya. Iya, Wow. jadi cuma ada ini ya, 1 nilai K yang mungkin. Tenang, ini Bapak rekam, jadi kalian bisa ulang-ulang lagi kalau mau. Wow. Ya, nanti Bapak upload. Jangan lupa subscribe. Oke. Oke, sudah mau setengah 12 ya. Semoga kalian tidak bosan belajarnya. Alhamdulillah bosan. Bosan. Ayo Awan bisa jangan, Pak. awan jangan dicoret awan ya. Iya Pak. Wow, let's go ya. Oke, sekian dulu untuk ada pertanyaan sampai di sini. Capek? Alhamdulillah ngerti Pak, senang, mudah kali. Amin. Amin. Walaupun saya tahu itu bohong. Kenapa sih rencana bawah? Yo. Orang bohongnya coret di catatan. Oke, baik. Janganlah. Sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tak pada yang hapus lah guys. Subhanakallahumma. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kameranya bisa dihidupkan sebentar. Tapi Oke. kusut. Jadi berpangkas rambut. Tapi kusut. Jadi itu oleh Pak. Oh, alah. Pasti kameranya nggak bisa hidup ya? Pusing. Pusing kan? Bapak, Oke. kapan Kita ambil gambar dulu ya. Bisa kiri. Dah, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.